Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Yovadrian. Di video kali ini aku mau sharing P3K apa aja yang harus kalian punya pada saat kalian punya bayi atau anak-anak. Biasanya kalau kita udah punya bayi atau punya anak, itu tidak terhindarkan lagi ya yang namanya kayak anak kejedot atau kayak misalnya kesandung, terus kayak lututnya luka atau apa. Nah, aku mau sharing nih apa aja sih kita sebagai ibu yang harus kita punya di rumah. Jadi biar kalau misalnya ada kejadian atau kecelakaan tidak terduga, kita nggak panik. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin kalian untuk share, like, comment, dan subscribe YouTube channel dan video ini. Terima kasih. Aku mau kasih tahu kalian kalau aku ini bukan orang medis. Jadi, semua yang aku bagi di sini itu pure adalah pengalaman aku. Terus aku juga kayak tanya-tanya dan aku baca-baca, terus juga aku juga sharing-sharing sama saudara atau teman-teman, orang-orang terdekat aku, juga sama dokter. Nah, kalau setiap keluarga itu pasti punya yang namanya P3K dasar, seperti kayak untuk kayak antisipasi bukan antisipasi ya, untuk mengobati luka, misalnya kayak alkohol atau Revanol kalau misalnya nggak mau perih, terus kain kasa steril, terus sama plester luka itu kan yang ini banget ya, yang dasar banget. Oh ya, satu lagi sama kayak obat antiseptik seperti kayak aku sebutin merek di sini, kayak misalnya aku tahu betadine kayak gitu kan. Kalau dulu zaman aku kecil obat merah, nggak tahu deh sekarang tuh masih ada apa enggak gitu. Nah, yang seperti itu kan biasanya keluarga itu punya sebagai dasar obat-obatan untuk P3K kan. Nah, kalau misalnya kalian punya bayi, kadang itu aja nggak cukup. Kenapa? Karena dari pengalaman aku, kadang-kadang yang namanya bayi itu pada saat dia udah mulai merangkak atau udah mulai belajar diri, adalah tiba-tiba kesandung atau adalah tiba-tiba kepentok, terus jadi memar atau kayak ada biru atau merah tapi nggak ada luka. Kan nggak mungkin dong dikasih itu orang nggak luka gitu kan. Nah, jadi biasanya ada beberapa kayak obat-obatan yang juga ini aku sediain lah ya di rumah gitu untuk antisipasi yang seperti itu. Yang paling dasar itu kalau misalnya pada saat kita punya bayi, biasanya yang namanya bayi itu kadang-kadang suka ada ruam popok. Untuk ruam popok aku biasanya pakai Caladin Rash Cream atau Sebamed Diaper Rash Cream. Kenapa aku pakai itu? Karena yang udah aku cobain itu cepet banget hilangnya. Di sini kalian boleh pakai merek apa aja ya. Cuma di sini aku cuma sharing apa aja yang aku pakai. Nah, di situ ya produk yang tadi aku jelasin itu cepet banget. Jadi kalau misalnya kadang hari ini nih ruamnya paling oles sekali, 2 kali ya, 3 kali lah, itu udah mendingan banget tergantung dari ruamnya itu sendiri. Terus kalau misalnya bayi kita tuh kayak ada gangguan pencernaan, misalnya kayak kolik atau sembelit atau kayak diare, dan itu terjadi sama anak aku di usia 1-2 bulan ya, atau 3 bulan, pokoknya usia kayak mungkin sekitar 2-3 bulan, dan itu cukup sering ya terjadi sama anak aku. Awalnya itu panik banget, langsung aku bawa ke dokter. Biasanya aku kalau misalnya aku termasuk yang santai, nggak terlalu gimana-gimana gitu. Kalau misalnya ada anak sakit kayak misalnya panas gitu-gitu, aku nggak terlalu yang kayak panik. Tapi kalau misalnya menurut aku kayak misalnya sembelit atau kayak kolik gitu, kadang-kadang kan kasihan juga dianya, terus dia juga rewel. Nah, yang seperti itu aku biasanya cepet bawa ke dokter. Nah, biasanya sama dokter aku selalu dikasih resep itu adalah Interlac. Jadi Interlac itu adalah obat untuk pencernaan. Bukan obat ya, sorry. Dia itu probiotik. Nah, selain Interlac, beberapa teman aku juga nyaranin aku pakai Lactobi. Tapi ya kalau aku sampai saat ini aku pakainya Interlac. Anakku suka karena Interlac itu nggak ada rasanya, dan dia tuh sukanya tuh kayak kalau misalnya kita kasih lihat Interlac nih, dia langsung buka mulut aja gitu, mangap, udah dia doyan banget gitu. Terus jadi Interlac itu kan teksturnya kayak, karena ditaruh di kulkas juga ya, itu kental banget, jadi untuk turun dari botolnya tuh susah banget gitu. Dan biasanya anakku marah-marah saking dia tuh sukanya. Jadi karena dia udah suka, aku nggak mau ganti yang lain, udah Interlac aja deh.
Terus biasanya kan yang namanya anak-anak tuh suka banget beberapa kali lah, kayak anakku juga itu beberapa kali panas, apalagi kalau misalnya habis vaksin ya. Nah, kalau kayak gitu biasanya aku kasih Pamol. Pamol itu kayak paracetamol. Jadi yang aku baca-baca juga memang paracetamol itu termasuk yang aman untuk kayak meredakan panas atau meredakan sakit atau nyeri-nyeri seperti itu gitu. Nah, selanjutnya hidung tersumbat. Nah, ini pernah terjadi. Jadi kalau misalnya bayi baru awal-awal itu suka kayak hidungnya tuh kayak masih kayak ada lendirnya, ada slime-nya, jadi dia tuh kayak masih hidung tersumbat. Terus aku biasanya awal-awal, karena aku gak ngerti, itu biasanya tuh kayak aku sedot pakai ada alat satu merek ada ya, itu jadi kayak apa sih, pokoknya disedot gitu lah, dia kayak ada tabung kecil gitu, jadi kayak bukan dari mulut kita langsung ke hidungnya si bayi. Itu kan banyak banget ya orang yang kayak gitu. Nah, karena katanya itu kan termasuk yang nggak baik ya, karena kan bakteri dari mulut si ibu itu kan juga banyak, ntar kalau kena hidung bayi jadinya si pernapasan si bayi itu juga kena bakteri. Nah, aku biasanya pakai itu, tapi rupanya pas aku ke dokter itu kata dokter itu nggak boleh juga, karena itu tuh kayak memaksakan, dan itu tuh kayak apa ya, kayak mesti dikeluarin paksa, jadinya itu bisa bikin iritasi lah gitu, kayak bisa bikin iritasi di dalamnya, kan kasihan banget ya. Nah, akhirnya sama dokter itu nggak disarankan lagi pakai itu, dan aku sampai saat ini pakainya itu kayak obat tersumbat ya atau apa ya, kayaknya obat ya, itu termasuk obat kayaknya. Itu aku pakainya itu breathing. Nah, yang baru aja terjadi sama anak aku waktu itu, biasa deh dia kan udah mulai berdiri, udah mulai kayak loncat-loncat gitu, nggak bisa diem. Akhirnya dia kesandung, jatuh. Terus jatuhnya sih nggak seberapa, tapi di sininya itu lebam, itu kayak bulat, agak lumayan gede, segede koin. Nggak ada luka, tapi ini memar gitu, kayak merah ke ungu, nggak merah sih, lebih ke ungu biru gitu kan. Udah aku bingung banget. Akhirnya aku tanya sama dokter, karena waktu itu kayaknya aku masih di kantor. Terus aku bingung banget, akhirnya aku WA dokterku bisa di WA, enak banget. Nah, aku tanya sama dokter pakai apa, terus dia bilang, kata beliau, kamu kasih trombogel aja. Kalau untuk trombogel itu tidak boleh digunakan untuk kulit dengan luka terbuka, jadi emang cuma untuk yang kayak memar aja gitu. Kalau misalnya untuk luka terbuka itu nggak disarankan ya. Kalau untuk luka bakar ini sih belum pernah terjadi sama anakku, tapi ini terjadi sama anaknya kerabatku. Jadi pada saat lagi main kembang api, terus ada kayak cipratannya tuh yang jatuh di tangannya. Kalau misalnya kayak anak-anak itu kan kadang-kadang ada aja lah luka bakar apa aja kayak gitu. Nah, itu biasanya sebaiknya kalian siapin yang namanya bioplacenton. Jadi aku pernah pakai juga, aku sering pakai juga. Dia itu kayak pada saat dioles itu bikin kayak adem, nggak panas. Terus nanti lama-lama kan yang namanya luka bakar itu biasanya perih kan, panas gitu. Nah, ntar lama-lama dia itu kayak apa ya, kayak masker yang peel off gitu loh. Jadi dia kayak ada menutupi kayak gitu loh. Pokoknya dia tuh kayak bening, gak kelihatan, tapi dia tuh kayak rupanya tuh kayak menutupin si luka. Jadi kalau misalnya kena air juga nggak terlalu gimana-gimana banget, terus kayak kena gesekan nggak terlalu gimana-gimana banget. Jadi kita nggak ngerasa perih, nggak ngerasa sakit. Nah, ada lagi kalau misalnya anakku batuk pilek, kadang-kadang dia suka kayak kayak gitu dikit lah. Itu batuk pilek yang nggak terlalu parah. Terus aku pernah tanya sama temanku, rupanya temanku juga pakai ini, tapi biasa aku karena panikan anak pertama, jadinya tetap ke dokter. Sama dokternya aku diresepin Mucopek, sama temanku juga pakai itu. Jadi sampai saat ini kalau misalnya anakku batuk, aku masih pakai itu aja. Nah, itu semua perlengkapan yang aku punya untuk prepare, untuk jaga-jaga sedia payung sebelum hujan kalau terjadi apa-apa sama anakku, kayak terjadi luka atau apa. Oke moms, itu semua tadi yang aku punya P3K yang ada di rumah aku. Terus kalian gak harus punya yang sama-sama aku, kalian juga gak harus punya yang sama banget mereknya sama aku. Bisa aja kalian punya yang bahannya sama-sama tapi mereknya beda, oke lah, kan cocok-cocokan juga. Terus udah gitu, setiap bayi itu beda-beda. Ada anak yang mungkin
agak lebih sering pilek, ada anak yang lebih sering kayak panas, ada anak yang lebih sering kolik atau gimana, itu beda-beda. Jadi sebaiknya penggunaan dan penyimpanannya juga kalian sesuaikan sama bayi kalian masing-masing, Mam. Ya, nggak lupa juga aku kasih tahu beberapa yang tadi aku sebutin itu berupa kosmetik. Itu adalah kosmetik kayak artinya itu hanya pemakaian luar, seperti kayak Sebamed, kayak Caladin, itu pemakaian luar. Jadi itu kosmetik dan itu kalian bisa beli di toko obat atau di toko kosmetik, di mana aja kalian bisa beli. Tapi beberapa obat-obatan itu punya kategorinya masing-masing. Kalau untuk yang obat-obatan itu ada dot merah, yang aku tahu nih ya, ada dot merah, dot biru, dan dot hijau. Dan kalian harus perhatikan ini saat membeli obat. Dot hijau itu kalian bisa beli di pasaran, maksudnya kalian bisa beli tanpa menggunakan resep dokter. Tapi untuk cara penggunaan atau cara minumnya tetap disesuaikan dengan saran penggunaannya ya. Nah, yang kedua itu yang dot biru. Dot biru ini bisa dibeli tanpa resep. Dia bisa dibeli tanpa resep gak ya? Pokoknya kayaknya bisa dibeli tanpa resep juga, tapi untuk aturan minumnya benar-benar harus diperhatikan. Jadi sebaiknya kalau misalnya belilah di toko obat, terus aturan minumnya tanya aja sama apotekernya. Yang terakhir adalah dot merah. Dot merah ini adalah obat keras. Jadi dia ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Dan untuk aturan minumnya, aturan penggunaan aturan minumnya ini kalian usahakan tanya sama dokter. Jadi jangan sampai kalian coba-coba sendiri, karena beda berat bayi, beda usia, beda apa, itu mungkin ada pertimbangan dokter yang kayak waktu itu anakku pada waktu dia usia sekian bulan, dia cuma dikasih dosisnya cuma sekian tetes. Pada saat usia sekian bulan lagi ternyata udah naik jadi sekian tetes kayak gitu. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi jangan kayak asal beli terus udah gitu minumnya kalian coba-coba. Itu jangan banget. Apalagi untuk yang dot merah, karena dot merah ini kategorinya obat keras. Oke, Mam, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @yovadwi. Sampai ketemu di video aku yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum.